Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Kalau ada orang yang sedang diuji dengan penyakit, teman-teman sekalian, Anda dianjurkan, baik Anda sedang ditimpa atau Anda sedang menjenguk orang yang sakit. Yang pertama, kalau Anda sedang sakit tetap bersabar. Anda sedang diuji tetap bersabar. Ya. Kami sudah bacakan tadi firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar ayat 10 ya. Potongan akhir ayat, innama yuwaffas sabirun ajran bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar itu ya, yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi sabar saja. Dan disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang masyhur. Hadis ini riwayat Imam Muslim, ajaban di amril mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang beriman, inna amro kulluhu khair. Karena semua urusan yang beriman baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang beriman saja. In asabathu sarra'u syakar, fakana khairan lahu. Kalau diberikan nikmat dia bersyukur. Dan itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Dan kalau dia diberikan cobaan, maka dia bersabar. Dan itu juga baik buat dia. Jadi ingat, kami pernah ingatkan teman-teman sekalian, syukur dan sabar ini ibarat dua sayap dalam kehidupan kita. Harus dua-duanya berimbang. Harus dua-duanya berimbang. Jadi nggak bisa tidak. Ya, harus dua-duanya berimbang. Jadi syukur dan sabar ini dua sayap. Anda nikmat ada, Anda bersyukur. Ada cobaan ada, Anda bersabar. Ini harus sama, balance. Ada orang teman-teman dapat nikmat dia bersyukur, alhamdulillah. Tapi saat musibah datang dia berkeluh kesah. Nah ini tidak berimbang ini, karena dia seperti cuma menggunakan satu sayap dan sayap yang satunya ini patah, nggak bisa, nggak stabil hidupnya. Ya. Atau ada orang nikmat ada dia kufur, musibah ada dia bersabar. Ada orang begitu, misalnya orang miskin dia sabar gitu. Pas dikasih nikmat dia kufur nikmat. Ini juga tidak baik. Di saat dia lagi susah, dia bersabar dalam kehidupan penyakit, susahnya hidup, segala macam, kontrak sana sini. Tapi di saat diberikan nikmat, dia malah kufur nikmat. Nah ini juga tidak baik. Tidak balance juga sayapnya, ya. Sabarnya ada, tapi syukurnya hilang. Nah, jangan begitu. Jadi harus balance dua-duanya. Nikmat Anda bersyukur, cobaan Anda bersabar. Dan Anda harus fahami baik-baik ini. Ingat, di saat musibah datang sekecil sampai sebesar apapun, sabar, itu poinnya. Dan syukur dan nikmat sedang ada, bersyukur. Kalau Anda bisa lakukan, Anda luar biasa. Dan ada orang yang paling buruk teman-teman sekalian. Nikmat ada, kufur nikmat, tidak bersyukur, musibah ada, berkeluh kesah. Ini orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus hati-hati sekali. Juga sabda Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jal qal, idha btalaitu abdi bihabibatayhi, fasabara awwadtu minhumal jannah. Sesungguhnya Allah berfirman dalam hadis qudsi, jika aku menguji hambaku ya dengan dua kecintaannya, kata sebagian ulama hadis, dua matanya Allah butakan, ya. Lalu ia bersabar, maka pasti ya aku akan menggantikannya dengan surga. Juga disebutkan dalam sebuah hadis yang lain bagaimana Nabi SAW mengatakan, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu terjadi hanya di pukulan pertama. Setelah itu sudah jadi biasa kok. Justru di situ dibutuhkan kesabaran. Dan kelihatan orang yang kelihatan sabar itu adalah orang yang biasa saja. Seperti tidak ada apa-apa terjadi. Biasa saja gitu. Dia terima ini sebagai putusan Allah dan bersangka baik dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makin dia bersabar dan makin berat ujiannya, maka makin besar pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna 'idhamal jazai min 'idhamil bala'. Sesungguhnya balasan yang agung itu akan didapat karena ujian yang agung juga. Makin berat, maka makin ya besar balasannya. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Dan Allah kalau cinta seorang hamba, Allah akan uji mereka. Justru diuji di sini dengan hikmah-hikmah tadi sudah kita sebutkan. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha dengan cobaan itu, oh ya sudah, Allah lagi uji saya. Nah, tadi saya sabar aja deh. Kan Allah sudah uji. Nah, maka dia akan dapatkan keridhaan. Wa man sakhita falahus sukhut. Siapa yang marah-marah, ya, justru kenapa ini terjadi? Kenapa begitu? Memprotes Allah, maka baginya pun kemurkaan Allah. Ini bahaya sekali. Hadis riwayat Tirmidzi, ya.
Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi sabar teman-teman sekalian. Sabar. Dengan tetap ikhtiar tentunya ya. Kemudian juga di saat Anda sedang ada musibah, Anda sedang sakit, Anda sedang diuji oleh Allah SWT, selalu berdoa. Justru selalu berdoa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan. Sebagaimana dalam hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, paman Nabi SAW, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ajarkan kepada aku bagaimana aku memohon kepada Allah. Maka kata Nabi SAW, salillahal afiyah. Mintalah kepada Allah keselamatan. Ya. Semangat dari penyakit, dari gangguan orang, minta selalu itu. Baik dunia maupun akhirat. Dalam hadis yang lain, ya, masih terjadi ya setelah itu, 3 hari kemudian, Abbas mengatakan, aku datang lagi, mengatakan, wahai Rasulullah, ajarkan bagaimana aku memohon kepada Allah. Nabi SAW mengatakan, ya Abbas, ya amma Rasulillah, salillah al-afiyata fid dunya wal akhirah. Wahai Abbas, wahai pamannya Rasulullah, mohonlah keselamatan dunia dan akhirat. Selalu minta al-afiyah. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'amik, atau ni'matik. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku memohon atau berlindung kepadamu atas lenyapnya nikmatmu. Kita sekarang lagi sakit nih. Ya Allah, ini sudah sakit nih, jangan sampai kesehatan hilang dari aku. Dia sekarang lagi proses menyorot nih, lagi turun. Ya. Kedudukannya lagi turun, hartanya. Justru dia minta, ya Allah, jangan sampai hilang nikmatmu ini dariku. Supaya Allah tetap pertahankan. Wa tahawuli afiyatik, dan berubah keselamatanmu dariku. Sehingga jadi celaka gitu. Wa fujaati nikmatik, dan tiba-tibahnya murkamu. Wa jami'i sahatik, dan semua kemurkahan. Kita berdoa di saat itu. Ya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kemudian teman-teman sekalian, jangan berkecil hati dan tetap yakin ya, dan bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk yang kita harus lakukan, ikhtiar kita kalau kita sedang sakit ya. Dan ketahuilah kalau seandainya kita di saat lagi sehat sering mengerjakan amal-amal soleh, ini manfaatnya besar sekali ya. Anda sering puasa Senin Kamis di saat sehat, Anda selalu sholat malam, Anda berzikir, Anda bersedekah, Anda sholat berjamaah di masjid. Semua Anda kerjakan. Di saat Anda sedang sakit, ya, maka tetap pahalanya jalan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan." Artinya, apabila seorang hamba sakit atau dalam keadaan bepergian, maka dituliskan baginya apa yang biasa ia lakukan ketika ia sedang tidak bepergian dan dalam keadaan sehat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi makanya mumpung masih sehat, mumpung masih muda teman-teman sekalian, perbanyak amal-amal saleh. Justru sekarang waktunya. Kalau Anda kerjakan ini, Anda akan nanti panen pahala di saat Anda sedang ada masalah. Dan selalu sangka baik dengan Allah SWT dengan cara ikhtiar, berobat. Tetap ikhtiar. Dan yakin ini pasti Allah memiliki hikmah yang besar dari masalah yang sedang Anda hadapi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Li kulli da'in dawa, fa idza usiba dawa'ud da'i bari'a bi'idnillahi ta'ala." Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila obat penyakit itu tepat, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Yaqulullahu azza wa jalla, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, Ana inda dhanni abdi bi, wa ana ma'ahu idha da'ani. Aku selalu sesuai dengan prasangka hambaku. Bersangka baik ya pada Allah. Maka aku akan beserta dia, atau selalu bersamanya. Jika dia berdoa kepada aku, maka aku akan terima, aku akan berikan. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi kita bersangka baik. Kemudian juga lakukan teman-teman sekalian bersedekah. Ya, bersedekah ini kalau Anda sedang ada musibah, Anda sedang sakit. Ya. Karena kata Nabi SAW, Da'u mardhakum bisadaqah. Obati orang-orang sakit kalian dengan bersedekah. Ya. Dan ini sanadnya Hasan di ghairihi. Disebutkan oleh Al-Munzir dalam Targhib Tarhib. Dan di ya, Hasan ghairi, sanadnya di Hasan ghairikan ya, oleh Syekh Albani rahimahullah. Jadi ini kalau Anda sedang ada musibah ataupun cobaan, termasuk di sini sedang kita bahas masalah penyakit. Baik. Sekarang teman-teman sekalian kita masuk ke bahasan kita. Dari tadi itu semua tentang masalah penyakit ya.
Doa untuk orang yang sakit saat menjenguknya. Jadi tadi sudah kita sebutkan hikmah daripada penyakit, supaya kita terima itu. Kemudian juga sudah kita sebutkan apa yang harus kita lakukan kalau kita sedang sakit, ya. Poin-poinnya. Sekarang kita masuk kalau kita sedang menjenguk orang sakit. Dan ini yang menjadi bahasan kita sebenarnya dalam doa yang sedang kita bahas, ya. Namun sebelum kita masuk lagi ke doa yang kita akan bahas insyaAllah, saya akan coba sebutkan hadis Nabi SAW, hadis yang mulia. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, ya, dalam kitab Al-Birri was-Silah. Ya. Ini hadis sahih, kata Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jalla yaqulu yawmal qiyamah. Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman pada hari kiamat nanti, Ya bna Adam, maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, aku sakit tapi kau tidak pernah menjengukku. Qala ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Maka hamba itu akan mengatakan, wahai Tuhanku, bagaimana bisa aku menjengukmu sementara engkau adalah Tuhan alam semesta? Qala ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Kata Allah SWT, apakah kau tidak tahu bahwasanya hambaku si fulan, jadi orang kenalannya orang ini, ya, lagi sakit, tapi dia sengaja tidak mau menjenguknya, temannya, kerabatnya, orang tuanya, saudaranya, dan seterusnya. Maka kata Allah SWT, bukankah kau tahu bahwasanya hambaku si fulan, disebutkanlah orang yang dikenal oleh orang ini, sakit, tapi kau tidak menjenguknya? Ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indah. Ya. Dikatakan, ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kau menjenguknya, kau akan dapati aku ada di sisinya. Maksudnya, engkau akan mendapati apapun, ya, yang kau inginkan nanti aku akan penuhi, karena rahmatku selalu ada bersama dengan orang yang menjenguk orang sakit. Kita masuk sekarang, apa yang harus kita lakukan kalau kita menjenguk orang yang sedang sakit, ya? Yang pertama sekarang yang harus lakukan adalah katakan sesuatu yang baik, doa yang baik, ya. Nanti akan kita sebutkan diantaranya di bab ke-49 ini. Doa pertama adalah kita mengatakan la ba's tahurun insyaallah. Semoga ini tidak masalah, penyakitmu ini tidak masalah, musibahmu ini tidak masalah, gitu kan. Semoga sakitmu ini menjadi pembersihan dosa-dosamu insyaallah. Ini riwayatkan Imam Bukhari di jilid 10 halaman 118. Ini sesuai dengan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, ada hadis Nabi SAW bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun." Apabila kalian mendatangi orang yang sedang sakit atau meninggal, maka katakanlah yang baik, karena para malaikat mengaminkan apa yang kalian katakan. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita sedang jenguk orang sakit, ketemu orang sedang ada musibah, menghadiri jenazah orang mati, ucapkan kalimat yang baik. Semoga insya Allah kalau lekas sembuh, tidak apa-apa, ini jadi pembersihan dosa. Ya, kalau orang meninggal, ya Allah semoga engkau maafkan kesalahannya, kasihanilah dia ya Allah. Gitu kan, terimalah amal-amal solehnya. Jadi begitu, ucapan kalimat-kalimat yang baik. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW tadi. Hadits Ummu Salamah. Saya ulangi, kata Nabi SAW, idza hadartumul marida awil mayyita, kalau kalian sedang menjenguk orang sakit atau menghadiri orang yang sedang meninggal, faqulu khairan, katakan yang baik-baik. Fa innal malaika yu'minuna ala ma taqulun, karena malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Ya. Kemudian jangan lupa tadi diantara kata-kata yang baik adalah tadi yang kita bilang, ya, tahur, la ba's tahur insyaallah. Ini doa pertama kita di bab ke-49 halaman 131 di poin A-nya, ya. Tidak mengapa, semoga sakitmu membersihkan dosa-dosamu insyaallah. Dan doa ini juga bisa kita sebutkan walaupun di anak kecil, ya, pada anak kecil. Kemudian doa yang kedua di situ, di poin B-nya, kita membaca as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Jadi kalau kita bagi tiga doa ini, as'alullahal azim, aku mohon kepada Allah yang maha agung, rabbal arsyil azim, pemilik singgasana yang agung, ayyashfiyaka, agar menyembuhkan penyakitmu ini. Ya, ini disebutkan, ada footnote nomor 180, Rasulullah SAW bersabda, perhatikan hadis ini agung sekali, ya. Bagian-bagian bukunya tolong dilihat, di halaman 131, footnote 180 di bawah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba muslim mengunjungi seorang yang sakit yang belum datang ajalnya, selama belum saatnya dia mati. Lalu dia membaca sebanyak 7 kali doa tadi. As'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka.
Ya, perhatikan di situ lafaz akhirnya ayyashfiyaka. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan ayyashfiyaki, diganti jadi kasrah ya. Kata Nabi SAW, kalau dia baca datang menjenguk seorang yang sakit, siapapun yang sedang sakit, Anda coba praktikin dan yakin dalam hati ya. Kalau Anda mau saudara Anda, kerabat Anda, sahabat Anda, saudara Anda muslim itu sembuh, maka baca 7 kali doa ini. As'alullahaladzim, Rabbul Arsyil Azim, ayyashfiyaka. Kalau laki-laki, ayyashfiyaka. Kalau perempuan, 7 kali. Kata Nabi SAW, selama ajalnya belum datang, pasti Allah sembuhkan. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan juga Abu Daud. Ini hadis yang agung sekali. Ya, dijamin oleh Nabi SAW kalau akan sembuh. Akan sembuh. Dan kalau Anda mengunjungi orang yang sedang sakit ini, selain Anda doakan, seperti nanti akan ada banyak doa-doa juga yang akan kita sebutkan insya Allah, maka Anda juga dianjurkan berdoa buat diri Anda sendiri ya. Ada doa yang Anda dianjurkan baca ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man ra'a mubtalan faqal, siapa yang melihat orang yang sedang diuji oleh Allah, lalu dia mengucapkan, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan kepadamu. Saya ulangi, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan kepadamu. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dan telah memberikan karunia kepada aku atas kebanyakan makhluk ciptaannya dengan sebenar-benar karunia. Kata Nabi SAW, lam yusibhu dzalikal bala. Maka dia tidak akan ditimpa cobaan itu. Ya, jadi kalau kita lagi sehat, kita jenguk orang sakit, kita berdoa seperti ini, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, maka kita tidak akan dikena penyakit yang sama. Ada orang yang sedang bangkrut, kita mengatakan alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kita tidak akan bangkrut. Kita lagi melihat orang lagi sedang musibah, orang lagi apa saja, cacat fisik, apa saja. Baca ini, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Jadi ini luar biasa ini, harus diperhatikan. Ya. Saya langsung sambung ke bab ke-50 ya. Ini penting juga untuk karena masih berhubungan dengan orang sakit, yaitu keutamaan menjenguk orang sakit. Walaupun tadi sudah sempat kita sebutkan ya, keutamaan atau anjuran orang menjenguk orang sakit. Tapi ada hadis ini yang mulia, yang memang belum kita sebutkan tadi. Anda bisa lihat di bab nomor 50, keutamaan menjenguk orang sakit. Beliau mengangkat, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang menjenguk saudaranya sesama muslim, maka dia bagaikan berjalan di kebun buah-buahan surga hingga dia duduk. Apabila dia sudah duduk, maka rahmat meliputinya. Apabila dia menjenguk di pagi hari, maka 70.000 malaikat bersalawat kepadanya hingga sore hari. 70.000 malaikat berdoa agar Anda mendapatkan rahmat Allah. Diberikan rezeki, disembuhkan penyakit, dikeluarkan dari permasalahan. Ini luar biasa, salah satu password kata kunci keluar dari musibah. Jenguk orang sakit. Ada 70.000 malaikat. Kalau dia jenguk pagi hari, 70.000 malaikat mendoakan dia sampai sore hari. Apabila dia menjenguk di sore hari, maka 70.000 malaikat bersalawat kepadanya hingga pagi hari. Kalau datang sore hari kayak kita sekarang sore hari begini, maka 10 menit aja dia datang ke rumah sakit, dia jenguk di rumahnya, saudaranya, kerabatnya, orang tuanya yang sedang sakit, saudara muslim yang lain, tetangga misalnya. Kemudian dia pergi, ya. 10 menit lalu dia pulang, gitu, maksudnya. Maka dari sore itu sampai besok pagi, 70.000 malaikat non-stop mendoakan dia. 70.000, satu aja malaikat doakan sudah luar biasa. Anda bisa lihat di situ, footnote nomor 181, ya, diriwayatkan Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Dan ini juga disebutkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Majah dan juga Sahih Tirmidzi, ya. Dan hadis ini disepakati oleh umumnya ulama-ulama hadis bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Ini luar biasa. Ya. Keutamaan ini. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit, sama kita sedang dari keluar rumah nih, naik mobil, naik motor, sampai kita tiba di tempat dia, kita duduk, maka kita seperti lagi jalan di taman-taman surga. Dan memetik buah-buahnya ini. Ya, sampai kita duduk, ya. Jadi kita kayak jalan di taman-taman surga. Allahu a'lam maknanya mungkin adalah nanti Allah akan balas, kita akan jalan di taman-taman surga ya, yang penuh dengan buah-buahan. Kemudian sampai dia duduk. Apabila dia sudah duduk, maka rahmat meliputinya. Kasih sayang Allah SWT datang padanya.
Ya, rahmat Allah luas, masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, semua masuk dalam rahmat. Kemudian malaikat kalau dia jenguk di pagi hari, 70.000 bersalawat pada Allah, mohon kepada Allah agar diberikan rahmat, diampuni dosanya. Sampai sore hari. Dia jenguk pagi hari cuma 10 menit saja, sampai sore malaikat doakan. 70.000 sekali lagi. Kalau dia jenguk sore hari, 10 menit saja. Dari sore itu sampai esok pagi 70.000 malaikat mendoakan dia. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Kemudian teman-teman sekalian ada bab ke-51 di situ ya. Doa orang sakit yang tidak memiliki harapan untuk hidup. Maksudnya kelihatan sudah dalam kondisi seperti akan meninggal dunia, kelihatan lemas sekali. Dokter juga mengatakan tidak ada harapan. Ya. Maka kita mendoakan di sini doa yang pertama. Diriwayatkan Bukhari jilid 7 halaman 10 dan Imam Muslim jilid 4 halaman 1893. Ada di bab 51 ya. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Maksudnya ini kalau dia kondisinya sendiri tahu kalau dia kayaknya penyakit saya berat sekali nih. Apalagi sudah ada faktor umur. Maka dia mengatakan ya Allah ampunilah aku. Dia berdoa dirinya sendiri orang yang sakit ini. Allahumma gfirli warhamni, kasihanilah aku. Wa alhiqni birrafiqil a'la, dan susurkanlah aku dengan para kekasih di surga yang paling tinggi. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW pada saat beliau meninggal dari rafiqul a'la. Ya, beliau memilih tempat tertinggi di surga. Nabi SAW memasukkan kedua tangan beliau ke dalam air, lalu beliau mengucapkan atau mengusap wajahnya pada saat beliau sudah merasa sudah sangat sakit. Ya, kemungkinan akan meninggal. Beliau mengambil air lalu mengusap wajahnya sambil mengatakan, La ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sungguhnya kematian itu memiliki sakarat atau rasa sakit atau rasa yang penuh dengan kekhawatiran. Kita dianjurkan mengucapkan La ilaha illallah. Hadis riwayat Bukhari jilid 8 halaman 144. Ini bagi orang yang dia dirinya sudah tidak ada harapan gitu. Dia sendiri harus berdoa. Dia sudah tahu penyakitnya, dia sudah rasa lemas sekali. Penyakitnya sudah komplikasi ya. Dalam riwayat lain dia mengatakan La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah Maha Besar. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah. Tidak Tuhan yang berhak ya, disembah kecuali Ia satu saja. Ya, Ia semata. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Lahul mulku wa lahul hamd. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dan tidak ada sekutu bersamanya. Ya. Miliknya adalah kerajaan dan miliknya puji-pujian. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Kecuali milik Allah. Ya, ini kalau dia melihat dirinya sudah tidak ada harapan lagi, ya. Dan bagi Anda yang sedang menjenguk orang yang sedang sakit, dianjurkan. Anda mengingatkan tentang kalau misal dianggap ini orang takutnya nanti sudah meninggal nih, gitu kan. Anda ingatkan supaya dia memperbanyak kalimat la ilaha illallah, ya. Anda juga mengingatkan dia tentang taubat nasuha. Kalau dia orang non-muslim, ajak dia masuk Islam. Jangan pernah takut dia terima atau tidak terima, itu nggak penting. Karena pernah disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari, bahwasanya Nabi SAW pernah datang dan duduk di atas kepala, maksudnya di bagian atasnya ranjang, dan Nabi SAW datang di atas kepala, bagian kepala, bagian atas ranjang seorang anak muda Yahudi. Kemudian Nabi tahu orangnya sudah akan meninggal. Kata Nabi SAW, masuk Islam lah. Maka anak itu melirik ke ayahnya dari sedekat situ. Lalu kata ayahnya, Ati Abul Qasim, ikutilah ayahnya Qasim, maksudnya Nabi SAW. Maka orang itu pun syahadat. Pas habis syahadat meninggal, subhanallah. Kata Nabi SAW, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dengan syahadat ini dari api neraka. Dari api neraka. Kita tambahkan ada doa-doa yang penting, yang mungkin kita tutup dengan ini. Kalau orang sedang sakit, selain tadi doa-doa, la ba's tahur insyaallah, masih ingat tadi? Ya, di bab 49 tidak masalah
Semoga penyakit tidak masalah bagimu dan semoga menjadi pembersih dosa. Kemudian ditambah juga as'alullahal azim rabbal arsyil azim aishfiyaka 7 kali. Yang tadi Nabi diamin akan sembuh penyakitnya ya. Juga kita tambah ya dengan penyakit doa-doa yang lain. Seperti misalnya dalam sebuah riwayat yang sahih ya. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabus Salam bahwasanya pernah Jibril ya, kata dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau mengatakan Jibril mendatangi Nabi SAW dan mengatakan wahai Muhammad apakah engkau menderita sakit? Kata Nabi SAW iya. Maka Jibril mengatakan Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dzika ya. Min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid Allah yashfika bismillahi arkik. Artinya Bismillah arkik dengan nama Allah aku meruqyamu ya. Min syarri min kulli syai'in yu'dzika. Dari segala sesuatu yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Dan dari setiap kejahatan jiwa dan mata yang dengki. Allah yashfik. Semoga Allah menyembuhkanmu. Bismillahi arkik. Dengan nama Allah aku meruqyamu. Ini termasuk doa Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW. Ya. Dan kita juga boleh teman-teman sekalian menjenguk orang yang sedang sakit walaupun dia tidak sadar. Boleh kita jenguk dan tetap kita mendapatkan keutamaannya. Tetap kita dapatkan keutamaannya. Ya. Masih banyak doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Ya. Di antaranya juga ada doa adhibil ba's rabban nas. Ya. Ushfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yugadiru saqama. Hilangkanlah penderitaan ini wahai Rabb manusia dan sembuhkanlah. Ya. Karena engkau lah yang maha penyembuh, tidak ada kesembuhan selain kesembuhan darimu, yakni kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Insya Allah di buku doa ini juga ada kok. Ya. Dan di beberapa buku-buku doa yang lain juga ada. Ya. Di dia tentang masalah ruqyah syariah juga ada. Kemudian juga ada doa adhibil ba's rabban nas biyadika syifa'u la kashifa illahu illa ant. Ya artinya adhibil ba's rabban nas hilangkanlah penderitaan ini wahai Rabb manusia biyadika asy-syifa. Di tanganmu lah kesembuhan itu, la kashifa lahu illa ant. Tidak ada yang menghilangkan penyakit itu kecuali engkau. Nah, ini termasuk kita dianjurkan untuk baca ya. Dan kami menyarankan teman-teman sekalian insya Allah ada buku yang menarik masih masih tulisan si penulis kita ya. Syekh Sa'id bin Wahf Al-Qahtani. Ada buku beliau terjemahannya panduan sholat bagi orang sakit. Disertai kabar gembira dan kemudahan menurut sunnah. Ya. Harganya Rp15.000. Ini mirip dengan ini tapi lebih lengkap. Bahasanya lebih banyak kepada tentang doa-doa, keutamaan orang yang sakit dan tata cara sholat. Dan juga ada buku yang lain bimbingan rohani untuk orang sakit. Tuntunan untuk pasien, dokter, perawat, keluarga yang menjenguk. Juga sama terbitan pustaka Ibnu Umar. Ditulis oleh Ibu Muhammad Ibnu Saleh bin Hasbullah. Ya.